Genghis Khan, lahir di pegunungan Henti 1162. Han adalah Mongolian dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongol dan kemudian mendirikan Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, yaitu dinasti Jin, Xia Barat, Asia Tengah, dan Persia. Penggantinya akan meluaskan kekuasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Ia merupakan kakek dari Kubilai Han, pemerintah Tiongkok bagi dinasti Yuan di Tiongkok. Genghis Khan dilahirkan dengan nama Temujin, anak sulung Yesugei, ketua suku Kiat. Sedangkan nama keluarga dari Yesugei adalah Borjigin. Temujin dinamakan seperti nama ketua musuh yang ditewaskan ayahnya. Temujin lahir di daerah pegunungan Burhan Haldun, dekat dengan sungai Onon dan Herlen. Ibu Temujin, Hoelun, berasal dari suku Olkunut. Kehidupan mereka berpindah-pindah layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berumur 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya karena ia akan jodohkan kepada Borte, putri dari suku Onggirat. Ayah Temujin, Yesugei meninggal karena diracuni Tatar tepat pada saat ia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggirat. Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya. Yesugei memberi pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan Tatar pada masa depan. Kehidupan Temujin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita. Dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas, ia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat ia menginjak remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan untuk membunuh Temujin. Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya, namun ia berhasil kabur dari tahanan dan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesugei. Pada saat menginjak dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Genghis Khan menyatukan Mongolia. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya, yang bernama Jamuha. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamuha, yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga Perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dahulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar, yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam Perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri, Jamuha, yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wang Han. Setelah Temujin berhasil menyisihkan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah mendiang ayahnya, Yesugei, ia kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya, yang dibunuh oleh kerajaan Jin. Temujin kemudian diangkat menjadi Han dengan gelar Genghis Khan, yang artinya, Han dari segala-galanya. Genghis Khan memerangi kerajaan Jin. Nenek moyang kerajaan Jin berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen berhasil menguasai wilayah utara Tiongkok selama lebih dari 100 tahun. Hal ini akan menjadi kesulitan besar untuk Genghis Khan dalam menunaikan tugasnya. Kerajaan Jin memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa, lebih dari 10 kali lipat dari pasukan Genghis Khan pada waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Genghis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang dan kekuatan kerajaan Jin dalam berbagai peperangan. Salah satunya adalah perang di tebing Serigala Liar, di mana Genghis Khan yang hanya memiliki pasukan tidak lebih dari 100.000 tentara berhasil membabat pasukan musuh yang besarnya lebih dari 500.000 jiwa. Kejayaan Genghis Khan terbukti dari keberhasilannya dalam merebut ibu kota kerajaan Jin, Dadu, yang sekarang ini menjadi Beijing. Para seniman, ahli senjata, terutama ahli senjata berat, dan barang berharga, semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Invasi Asia Tengah. Kekaisaran Khawaresmia adalah kekaisaran Turko-Persia yang menguasai Persia dan Asia Tengah. Pada awalnya Genghis Khan menganggap kekaisaran Khawaresmia sebagai mitra dagang yang potensial pada jalur sutera. Genghis Khan mengirim 500 orang karavan untuk berdagang secara resmi dengan Khawaresmia. Mereka datang membawa emas, sutra, serta berbagai kain dan bulu untuk diperdagangkan. Namun Inaljuk, gubernur kota Ortrar yang memiliki gelar Gair Han malah menyerang para pedagang tersebut karena menganggap rombongan itu berisi mata-mata untuk berkomplot melawan kekaisaran. Situasi menjadi rumit karena gubernur menolak membayar ganti rugi atas penjarahan itu.
Genghis Khan akhirnya membalas dengan mengirimkan kelompok kedua yang merupakan utusan yang terdiri dari 2 orang Mongol dan 1 orang Muslim untuk bertemu secara langsung kepada Shah Alauddin sebagai bentuk protes. Shah malah mencukur rambut kedua utusan yang orang Mongol dan memenggal kepala utusan Muslim dan memerintahkan kedua utusan yang masih hidup untuk membawa pulang kepala utusan tersebut. Karena marah, Genghis Khan mengumpulkan 100.000 pasukan untuk menyerang Khwarasmia. Kekaisaran Khwarasmia pada saat itu sedang dalam kondisi permusuhan dalam negeri, sehingga Shah memutuskan memisahkan pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil di berbagai kota, yang akhirnya memberikan keuntungan pada pasukan Mongol karena tidak perlu menghadapi pertahanan terpadu. Dengan gerak cepat Genghis Khan dapat melakukan pembantaian massal, memperbudak seluruh penduduk dan menangkap Gair Khan dan mengeksekusinya dengan menuangkan perak cair ke telinga dan matanya, sebagai pembalasan atas tindakannya. Meskipun invasi ini tidak diragukan berdarah, tetapi jumlah korban yang ada seringkali dianggap terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Sejarah pernah mencatat bahwa pada saat Genghis Khan mundur kembali ke Mongolia, ia sempat memerintahkan 2 jenderal terbaiknya, Jebe dan Subotai Baatur untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. Jebe dan Subotai pernah menginjak daratan Eropa pada saat itu, dan mengalami konfrontasi dan menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Akhir hidup Genghis Khan. Genghis Khan yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan guna menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah untuk kesekian kalinya. Namun ketidakcakapan para pasukan dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah pasukan militernya. Ia meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Genghis Khan dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya, Ogadai Khan. Alasan Genghis Khan menunjuk putra ketiganya untuk meneruskan tahta warisnya, disebabkan oleh keahlian yang dimiliki Ogadai Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara dan sifatnya yang tidak sombong, tidak seperti kedua kakaknya yang sering bertempur satu sama lain. Mongolia setelah kekuasaan Genghis Khan. Ogadai Khan, anak ketiga yang menjadi Khan Agung, bukan hanya berhasil dalam mempertahankan wilayah Mongolia yang telah dibangun oleh ayahnya, namun ia berhasil memperluas kekuasaannya dengan menghancurkan kerajaan Jin untuk terakhir kalinya, serta memerintahkan panglimanya untuk memperluas kekuasaan di wilayah Eropa. Wilayah Rusia, Polandia, serta Hungaria berhasil dikuasai oleh Mongolia. Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Henry dari Silesia tergabung dari pasukan Hungaria, Polandia, dan Jerman. Kekaisaran Suci Romawi, yang terdiri dari pasukan Teutonik terbantai tak bersisa dalam perang di Liegnitz. Sejarah Eropa mencatat kekejaman dan teror besar yang dilakukan oleh kerajaan Mongolia atas rakyat Eropa. Pasukan Mongolia baru menghentikan perluasan wilayah mereka di Eropa setelah mendengar kematian Ogadai Khan. Negara-negara Eropa memilih untuk memberikan upeti kepada kerajaan Mongolia daripada mengambil risiko untuk melawan Mongolia. Eropa bahkan memohon bantuan Mongolia untuk menghancurkan Arab. Sebagian wilayahnya kemudian akan menjadi dinasti Yuan di bawah Kublai Khan, anak Tolui Khan. Subscribe to my channel.